Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Guru hantarkan anak-anak mengikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku kelas 4, hari ini nanti kita lanjutkan materi kita di bab 2 karena kemarin kita sudah menyelesaikan di bab pertama. Sekarang kita lanjutkan di bab 2 atau nanti anak-anak bisa menyimak di buku LKS kalian di halaman 17. Tema pada pagi hari ini yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baik, untuk tema pada pagi hari ini ada 2 indikator yang anak-anak harus kuasai. Yang pertama yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat, maha adil, dan maha agung. Indikator yang kedua, anak-anak nanti harus menguasai materi meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Baik, langsung saja materi pertama kita yaitu meyakini adanya Allah. Yakin artinya kita percaya sepenuh hati, itu yakin. Di dalam agama Islam disebut dengan iman. Iman artinya yaitu sama, yaitu percaya. Di dalam ajaran agama Islam, iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Terakhir, keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Yang perlu anak-anak ketahui bahwasanya iman, istilah iman secara istilahnya penjelasan tentang iman yaitu meyakini sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada. Kemudian kita ucapkan bahwasanya Allah itu ada di lisan kita. Dan setelah kita ucapkan, maka kita harus membarengi ucapan kita dengan perbuatan. Kalau kita percaya Allah, berarti perbuatan kita adalah untuk menunjukkan iman kita, yaitu menyembah Allah. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah. Baik, anak-anak, sekarang kita mengenal Allah. Bagaimana sih cara mengenal Allah? Yang pertama yaitu kita bisa mengenal Allah lewat alam semesta. Anak-anak, ya, kalau Bapak tanya, siapa yang menciptakan alam? Pasti ada yang menciptakan. Adanya alam pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin
alam itu ada dengan sendirinya. Nah, manusia diciptakan Allah, binatang, tumbuhan, setan, malaikat, alam semesta ini semua yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, misalnya kita bisa melihat misalnya Pak Guru memberikan contoh kursi. Mungkin tidak kursi ini ada dengan sendirinya, tidak mungkin kan? Kursi ini ada karena ada yang menciptakan. Pertama, kursi dibuat oleh manusia. Manusia mengambil bahannya dari pohon. Ya, bahannya kursi kan kayu kan diambil dari pohon. Terus pohon yang menciptakan siapa? Yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua yang ada di alam ini pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, anak-anak bisa melihat ayat yang pertama. Bunyinya gimana anak-anak? Bapak nanti hantarkan anak-anak mengikuti dari rumah. Surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa anak-anak? Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, semua itu karena pemberian Allah. Maka kita wajib mensyukurinya. Dengan cara apa? Cara mensyukurinya tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dibarengi dengan perbuatan. Itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nanti anak-anak di rumah yang tugasnya menghafalkan rukun iman. Nanti dikirim ke Bapak. Baik, karena pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai. Pesan Bapak ya, tetap selalu melaksanakan sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan selalu membaca Al-Quran di rumah, jangan sampai ditinggal. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.